Okay. So in tonight's meeting, everybody, we are going to talk about IELTS listening, okay? But first thing first, let us take a look at the overview of the test. Okay, overview testnya seperti ini. Nah, you're gonna be given 30 minutes plus 10 minutes to transfer your answers. Okay. For the questions, four sections. Okay. But you need to bear in mind that each section actually has different kind of questions. Okay, each section has different kind of questions. In section one, there will be two speakers. They discuss social situation. I'm sorry, I'm a little bit under the weather. I'm still sick actually. Okay. In section two, one speaker, he or she will talk about non-academic topic. Okay, non-academic topic. And section three, usually up to four speakers. We're gonna discuss an educational project. Section four, one speaker, pretty much just like TOEFL listening. This is a long talk, but the topic usually related to general academic interests. Any questions about this? No? Okay. Set your target band score. Okay, the reason why I say this because if you'd like to study abroad, let's say you need to set your target band score. Okay, so in order to get band, let's say band 8, you need to get 35 to 36 correct answer. Okay, or maybe well, if you can manage to get band score 9, that's pretty much amazing. And most of the universities abroad usually require a band score 6.5. Ya, banyak kampus di luar tuh yang biasa butuh skornya itu 6,5 rata-rata. Tapi ada juga yang band skornya, oke. Ada juga yang band skornya tidak boleh apa namanya di bawah 6,5 untuk masing-masing skill ya. Jadi misalnya writingnya tidak boleh di bawah 6,5, listening tidak boleh di bawah 6,5 dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk itu kalian harus perlu tahu, oke? Kalian harus perlu tahu nih bahwa kalian perlu memperoleh atau mendapatkan band score 6,5 untuk masuk. Oke. Uh, the next thing is, oke, hal berikutnya adalah the strategy. Okay, let's talk about strategy that you need to apply. Again, sudah berulang kali saya bilang IELTS ini adalah salah satu ujian yang tingkat taruhannya tinggi, tingkat kesulitannya juga tinggi ya. Such a high stake standardized test. Tes terstandarisasi yang tingkat kesulitannya tinggi. So, sama seperti speaking, di listening juga kalian perlu menerapkan strategi, perlu terapkan tips. Uh, supaya apa?
supaya kalian tuh bisa dengan mudah mendapatkan gambaran atau memperoleh jawaban yang tepat uh, dalam tempo waktu yang singkat gitu ya. So the first strategy that you need to apply is you need to read the instruction carefully because it tells you about how many words you should write for the answers. Maksudnya begini, karena instruksinya ini dia akan memberitahu kalian nih kira-kira kalian butuh berapa nih, apa namanya, berapa kata atau kombinasi kata atau angka dan lain sebagainya untuk jawaban. Selanjutnya, you need to underline the keyword and think about its synonym. Sinonim itu penting. Jadi kalian selain baca instructionnya, kalian juga harus bisa tahu the synonyms. Nah, ini balik lagi ke diri kalian masing-masing ya. Apakah kalian tuh sudah memorize a lot of vocabulary atau belum? Kalau kemampuan kalian terkait kosakatanya masih sangat minim, ini akan bermasalah. Karena you don't know about the synonyms, itu akan a little bit problematic. Predict the answer whether it is a noun, verb, number, adverb, adjective, etc. Jadi kita sembari mendengar tuh kita sudah harus bisa memprediksi nih, ini kira-kira dari struktur kalimat yang ada nih, kira-kira jawabannya ini apakah nanti kata benda, kata kerja, angka, kata keterangan, kata sifat, dan lain sebagainya. So, hasil prediksi kita ini akan membantu kita untuk bisa menemukan jawaban yang tepat. And you need to listen carefully to the audio because the audio might not say the exact same word with that of in the text. Ini artinya kamu harus dengar secara seksama dengan baik karena audio di dalam audio itu kalian tidak akan mendengarkan apa yang sebenarnya dia katakan, akan selalu dia parafrase. Oke, jadi tidak serta-merta misalnya oh ini kata ini artinya tidak secara eksplisit dinyatakan, ya, tapi dia sifatnya implisit. Ya. Jadi kita butuh tafsir ya, kita butuh menerka, kita butuh memprediksi, karena sifat dari teksnya itu biasanya implisit. Oke, implisit sifatnya. Ada pertanyaan sejauh ini? Sir, aku Hmm, pengen nanya. silakan. Oke, untuk yang predict the answer, itu maksudnya tuh kayak jenis jawaban dalam bentuk kata kerja, kata benda, atau adverb. Itu contohnya kayak gimana ya, Sir? Oke, contohnya kayak gimana? Misalnya ya, kan nanti kan ada pertanyaan nih. Ya, ada pertanyaan misalnya, what should be done atau when the action happens, contoh. Ya, nah berarti di sini kita sudah harus tebak dari pola pertanyaan seperti ini kita sudah harus tahu kalau dia bilang when, berarti oh ini dia tanya tentang waktu, oke? Atau misalnya dia bilang what happens bla bla bla. Oh, ini dia tanya apa yang terjadi. Berarti ini noun yang kita butuh di sini. Atau misalnya kalau misalnya itu kata kerja, what does John do? Contoh. Oh, ini dia butuh kata kerja. Itu contohnya seperti itu. Jadi sembari mendengarkan audionya, kalian nggak ngapa-ngapain, salah itu ya. Sembari pikirkan, oh baca struktur kalimatnya, telinga sembari mendengar, kira-kira apa yang dia bicarakan. Lalu prediksi jawaban itu sesuai dengan struktur kalimat yang kalian baca. Gitu. Tapi again, jawabannya itu harus yang sesuai yang kalian dengar ya. Jangan di jangan dikarang gitu. Artinya tidak kalian dengar, kalian
And the next thing is you should be anyway, sorry, koneksinya slow. Di sini ada pemberitahuan koneksinya slow. I don't know. And this is one of the cons ya, of studying online ya. Salah satu bentuk apa namanya disadvantage of studying online. Tapi ya bentuk positifnya, manfaat positifnya banyak sih. Misalnya koneksinya buruk seperti ini. Oke, itu adalah tadi ya beberapa tips yang perlu kita kembangkan. Ada tips-tips tambahan di sini. Oke. Strategi dan tips. Nah, yang pertama di sini, mari kita lihat tips untuk IELTS listening, IELTS CK di sini ya. Listen to English every day. Nah, karena IELTS listening ini adalah salah satu skill yang sifatnya itu reseptif, ya, bukan produktif dia. Kalau productive skills itu seperti speaking dengan writing. Nah, sebenarnya skill reseptif seperti ini cukup kita kasih tipsnya, kalian tahu lebih banyak praktis itu akan sangat amat memudahkan kalian untuk get a high score. Listen to English every day. Nah, every day itu misalnya 10 sampai 15 menit kalian harus selalu mendengarkan topik-topik dalam bahasa Inggris, misalnya World Cup ya, kalau ada yang suka bola ya. Saya biasanya nonton yang highlights yang 30 menit itu dalam bahasa Inggris semua gitu. Sembari listen to English. Nah, ini misalnya kalian traveling on a bus atau eating lunch or cooking the tea or just listen to something kayak gitu. Misalnya Sidan kamu dari rumah ke sekolah gitu ya, sembari pakai earpodnya sembari dengar bahasa Inggris. Tapi jangan dengar dangdut ya. Nah, itu nggak akan nambah skill kalian bahasa Inggris. Listen to a range of things. Nah, kalau terkait yang listen to a range of things nih, saya dulu waktu mau tes IELTS itu biasanya saya dengar podcast ya, dengar TED Talk, sometimes saya dengar yang komedi, tapi yang dalam bahasa Inggris. Dan komedian favorit saya itu Trevor Noah. Ada yang tahu Trevor Noah? Oke. Nah, jadi eh, kalau misalnya kalian tuh berlatih untuk listen to a range of things, itu akan sangat bagus karena itu di dalamnya itu akan meliputi ya monolog seperti one person speaking atau conversation ya. Jadi kalian harus bisa mempraktekkan dua-duanya. Jangan hanya monolog, tapi juga conversation, percakapan. Banyak sekali saat ini ya. Kalian nih saat ini resourcesnya sangat amat berlimpah ruah, ubiquitous. Tidak seperti kami dulu tuh belum ada 2012 itu belum semasif sekarang ya YouTube-nya dan lain sebagainya. Bahkan belum ada AI seperti sekarang ini. So generasi kalian ini kalau tidak cerdas dan tidak apa namanya ya, tidak adaptif dan tidak misalnya dalam kaitannya dengan tes IELTS kalian tuh tidak mendapatkan skor yang bagus itu keterlaluan. Keterlaluan dalam artian kalian tuh sudah punya resources terlalu banyak yang available out there yang even some of them are free to access. Ya. Kita dulu saja ada keterbatasan limitasi akses saja nilai kita tuh bagus-bagus gitu. Improve your vocabulary. Nah, ini penting nih. Jadi sebaik apapun kita belajar, saya ngasih tipsnya strategi, tapi kalau balik lagi ke kalian, pemahaman kosakata kalian sangat amat minim dan kurang, ini problematik, bermasalah. Masalahnya ada di bukan teachernya, mentornya, masalahnya ada di kalian sendiri. Nah, untuk itu, kalian setiap hari itu paling tidak, you have to memorize 10 new vocabulary. Ya 10 kosakata baru itu paling tidak sudah, jangan hanya memorize misalnya tulis ini kata ini artinya ini,
dibikin dalam bentuk kalimat ini dan lain sebagainya. Kalau kalian boleh belajar dari aplikasi juga bagus, tapi kalau manual itu akan lebih bagus. Karena apa? Otak kita tuh punya kapasitas untuk mengingat sesuatu lebih baik kalau ditulis ketimbang hanya sekedar misalnya kalian scroll di TikTok atau di Reels FB dan materi-materi tentang itu lewat itu. Itu akan mudah dilupakan dibanding ketika misalnya kalian tuliskan itu. Gitu. Kalian udah ngantuk kok, pada di Jawa sana baru jam berapa nih, setengah 8. Anyways, have a strategy. Punya strategi, punya tips ya. Jadi untuk masing-masing tipe ini kita harus punya strategi. Identify your weaknesses. Apa maksudnya identify your weaknesses? Ada orang yang misalnya kelemahannya di grammatical structure, ada yang di listening skill, ada yang di kosakata dan lain sebagainya. Ini kalian harus tahu bahwa saya ini kelemahannya masih di ranah ini. Setelah you know and identify your weakness, you need to practice itu. Tidak ada kata lain selain practice, practice, and practice. Because practice makes perfect. Gitu. Ya. The introduction. Ada pertanyaan sejauh ini sebelum saya lanjut ke nomor 6. Fatwa, Sinedin Sidan, Aman, Sir. aman. Aman saja mau ngapain mau repot. Nah, gitu. Oke, I'm just kidding. Lagu Timur tuh lagi booming-booming ya. Lagi booming sekali lagu Timur. Introduction. Ah, jadi kalian akan mendengar misalnya itu ya, before the speakers begins talking, akan ada introduction by a narrator in which will be told that the recording is about. Contoh misalnya, you will hear a part of a seminar entitled Understanding the World's Ocean given by a climate scientist. Lalu dia akan mulai berbicara ya dengan memperkenalkan dirinya, terus dia perkenalkan subjek yang dia mau bicarakan apa. Kadang juga dia akan memperkenalkan tujuan dari pembicaraan. Misalnya, hari ini saya akan berbicara tentang a seminar entitled Understanding the World's Ocean given by a climate scientist. Jadi, a climate scientist ini dia akan bicara tentang world oceans. Jadi dia akan perkenalkan siapa dirinya, ya, topik yang dia bicarakan apa, tujuannya apa. Itu kalian harus dengar baik-baik karena akan ada pertanyaan terkait itu. Lalu, the next thing is signpost language. Nah, signpost language ini bahasa yang biasa dia pakai untuk mentransisikan ide. Nah, bahasa Inggrisnya signpost language. Jadi transisi ide itu menjadi pertanda bahwa idenya itu sudah berpindah ke ide yang lain. Gitu. Misalnya first, second, then next, after that, finally. Oke. Okay. In a map or plan labeling questions, you might hear phrases like moving on, now we come to, beyond the library, we'll come to, blah, blah. Jadi akan ada map, tipe pertanyaan map. Nah, kalian akan mendengarkan kata-kata, frasa-frasa seperti moving on to blah 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 atau now we come to the next section, now we come to the next building dan lain sebagainya. Again, atensi kalian tuh harus full. Kalau tidak, kalian akan kebablasan dan kehilangan arah kata. Kalau dia bilang, now we come to the next building dan lain sebagainya. Capital letters ini saya tidak telah berusaha. Read the instruction. Penting di sini. Baca pertanyaannya. Apakah pertanyaan ini menuntut kamu untuk menjawab menggunakan satu kata, dua kata, tiga kata, atau kombinasi kata dengan angka? Gitu. Alright, questions so far? Kalau tidak ada questions, kita langsung lihat yang tipe matching. Oke.
Dan Hadir, kita Sir. mau, aha, clear Tadi kan, ya. Oke. Ayo Fata silakan. nah, tadi kan Sir Sergi bilang kalau kalau instruksinya misal ada kombinasi angka dan dan apa ada kombinasi angka tadi, Sir. Nah, kalau kita misal tidak menuliskan angka tapi menulis dengan misal tapi kita tulis TWO bukan angka 2 itu bagaimana, Sir? Apakah mengurangi nilai atau disalahkan? Salah. Oke. Karena kalau misalnya ada kombinasi angka dengan apa namanya? Angka dengan huruf ya. Misalnya two yang sebenarnya numbers, yang two, kamu taruh yang kata, nah itu otomatis sudah dihitung berapa banyak kata di situ. Salah. Jadi penting untuk baca instruksinya baik-baik. Apakah dia bilang kombinasi kata dengan apa namanya angka atau hanya kata saja gitu. Dan untuk apa namanya IELTS listening seperti ini, kenapa kalian harus jeli untuk menulis jawaban? Kalau misalnya jawaban yang kalian taruh itu salah satu kata saja ya, salah satu bukan kata, sorry, huruf ya. Misalnya jawabannya couple yang ini. Nah, ini. Kalian salah tulis satu huruf saja salah. Sorry. Sayang kan? Sayang sekali kalau kalian cukup salah satu huruf saja dianggap salah itu nanti. Good question. Ada lagi Berarti yang lain? kalau Tiko tidak salah ya, Pak. Rino, Kalau ibaratnya nih kita salah nulis Tiko gitu, gak bisa bilang. salah menulis apa maksudnya? Harus ditulis kan pas ujiannya itu kan ya Pak. Oh, mohon maaf, saya kurang mendengar suaranya. Dia bilang apa ya, Sidan? Atau kamu dengar dia bilang apa tadi? Ya, jelas juga. Kurang jelas suaranya Rino, Sir. Jadi saya juga kurang jelas. Oke, iya sama ya. Saya agak bingung dia bertanya apa tadi. Soalnya kurang jelas suaranya. Oke, anyway mungkin di chat saja ya. Nah, kita lihat tipe pertanyaan matching questions maksudnya. Jadi contohnya misalnya akan seperti ini ya. Ada A, B, C, D, E. Lalu di bawahnya kita harus menjawab 1 sampai 4. Lalu tadi kan saya bilang baca instruksinya secara baik. Choose your answer from the box and write the correct letter A to E next to the questions 1 to 4. Nah, ini dia instruksinya. Nah, nanti dia akan cocok logi nih di sini ya. Nah, nggak tahu cocok logi ada artinya nggak ya? Makanya saya biasa dengar orang yang cocok logi. Ya, dia akan mencocokkan nih di sini. Is in a rural area. Lalu dia akan menyebutkan yang ini, the Bridge Hotel, the Royal Oak, dan lain sebagainya. Nah, tapi yang ini, yang dibawa nih, yang biasa diparafrase nih, hati-hati nih. Dia tidak akan sebut sama persis it's in a rural area. Tidak. Tapi dia akan parafrase nih. Oke. Only open recently. Semua ini akan diparafrase. Lalu, matching juga nanti tipenya yang lain seperti ini. Ya, what does Jack tell his student about each of the following course option? Ada A, B, C. Jadi misalnya media studies, women and power, culture and society, identity and popular culture, introduction to cultural theory, dan lain sebagainya. Nah, strateginya untuk tipe soal matching seperti ini, kita perlu analyze the question. Apa artinya? Analisa pertanyaannya ini. Oke. Nah, step 1 misalnya kita apakah dia akan menyebutkan dia akan mencocokkan ini dengan yang itu atau bukan atau ini dengan yang itu gitu. Lalu berikutnya ya
Ini contohnya, answer order. Apa arti answer order? In matching questions, the questions will be mentioned in order. In the recording, but the answer options will appear randomly. Will appear randomly. Jadi dia tidak berurutan disebut nanti. Jadi misalnya kalau di ada empat pertanyaan. Pembicara itu dia pertama dia akan berbicara tentang media studies, women and power, the culture and society. Lalu the three decisions option as to whether or not each course could be heard in any order. Jadi dia akan berurutan tuh ya. Lalu akan diacak kemudian. Synonyms and paraphrasing. Ini tadi saya bilang kalau kalian tuh tidak hafal banyak kosakata memang bermasalah. Itu saya tidak bisa membantu tuh ya. Makanya saya bilang setelah ini setiap hari tuh kalian harus sudah tahu 10 kosakata baru tuh beserta artinya apa. Lalu tahu juga cara menggunakannya dalam bentuk kalimat. Saya ngajar vocabulary juga, jadi biasanya saya encourage students untuk buat seperti itu. Satu hari itu paling tidak 10 kosakata baru, artinya apa, terus tahu nih, ini kata kalau saya pakai, saya gunakan dalam bentuk kalimat ini, betul tidak? Dia mengandung kesalahan secara tata bahasa atau tidak? Gitu. Watch out for distractors. Apa arti distractors? Pengecoh. Misalnya dia bilang begini, I don't really like to study identity and popular culture, but I don't like the lecture, so I'm not going to take it. Kalau kalian temukan misalnya ada konfirmasi yang ada kata but, however, anyway, nah itu artinya pengecoh saja sebenarnya. Walaupun kalimat awalnya dia mengatakan I'd really like to take or study identity and popular culture, but, nah itu artinya tidak, dia tidak ambil. Karena ada but di situ. Oh, ini ada alasan yang mengemuka yang menjadikan dia tidak mengambil mata kuliah itu. Atau however dan lain sebagainya. Tapi however ini dia lebih formal ya. Kalau dalam percakapan sehari-hari kalian jangan bilang however, lucu loh. Jangan bicara sama si Bula bilang I'd like to go however, dia akan senyum-senyum sendiri gitu ya. Karena saking formalnya gitu ya. Tapi di dalam ice listening ini memang kalian akan mendengarkan kata-kata itu. Tapi maksud saya kalian harus tahu kata-kata formal dan informal. Writing the answer. Oke, ini predict the answer sudah tadi. Guess if necessary. Nah, guess if necessary. Kalau perlu kalian harus menerka ya. Tebak, menebak, menerka kira-kira ini jawabannya ini kaitannya dengan kata kerja, kata benda, kata sifat dan lain sebagainya. Karena itu akan memudahkan kalian untuk menjawab pertanyaan. Ketimbang kalian hanya nggak seperti tadi saya bilang ya, kalian tidak berbuat apa sembari mendengar ya. Kalian harus berbuat apa sembari mendengar, bukan tidak berbuat apa sembari mendengar. Gitu. Oke, kita langsung praktis ya. Are you ready? Siap ya? Saya langsung putar audionya, kita langsung praktis nih, kayak sesuai tips strategi yang sudah saya sebut tadi. Nah, kita lihat ini pertanyaannya yang ini. Oke, sekarang kita cocok logi dulu ya, matching 21 to 25. Siap ya? Dengarkan audionya, koneksinya agak buruk misalnya. Dengarkan audionya dan kalian cocokkan ya, mencocokkan kira-kira. You will hear a communication studies student talking to his two. Oke, sebelumnya saya lupa kasih tahu. Di dalam, sorry ya, di dalam IELTS listening, sorry, saya agak sakit jadi tidak terlalu fokus. Di dalam IELTS listening itu aksennya itu akan beda-beda.
Tidak seperti kalian belajar TOEFL, itu aksennya harus aksennya itu eksklusif dalam artian 100% aksen Amerika. Kalau IELTS listening, aksennya itu inklusif. Mengerti nggak nih, Sidan? Sidan, kamu Enggak, ngerti Chef. nggak? Hah? Enggak. Kamu nggak ngerti? Oke. Aksennya inklusif. Kamu tahu kata inklusif artinya apa? Enggak tahu, Chef. Nggak tahu. Pak Toa, kamu tahu nggak arti kata inklusif? Siapa yang tahu apa arti inklusif? Inklusif itu menyeluruh ya, oke, untuk semua lawan katanya eksklusif. Iya, holistik ya. Dia Ah, menyeluruh. Dia tidak menutup kemungkinan hanya untuk satu saja begitu. Inklusif. Nah, IELTS listening ini aksennya itu inklusif. Dalam artian kalian akan mendengar aksen orang Amerika, orang Inggris, orang Australia, bisa juga orang Afrika, which is sangat jarang ya, jarang banget sih. Cuman itu maksud saya dari aksennya itu inklusif. Kalau TOEFL, kalian pernah belajar TOEFL listening, itu aksennya eksklusif banget. Eksklusif dalam artian tuh mereka menutup diri terhadap aksen orang lain dari negara lain gitu. Kayak kita ya, kita tuh eksklusif banget sama bahasanya kita gitu. Kita nggak mau di dalam tesnya kita tuh ada aksen dari negara lain, misalnya negara Upin Ipin. Tak gosok gigi dulu, nah, gitu kan. Itu kan kalau didengar kan aneh kan, tidak sesuai sama kita gitu. Jadi di dalam IELTS listening, kalian tuh jangan pernah berekspektasi bahwa saya hanya akan mendengarkan aksen Amerika, no. Nah, untuk itu kalian punya pemahaman terkait perbedaan aksen itu penting. Contoh, misalnya kata air ya, kalau kita bilang air, orang British akan bilang water, American bilang water, atau computer, computer, city, city, manager, manager. Nah, ini ya, semester, semester. Nah, itu bedanya. Semester itu aksen British. Gitu. Ah, Lalu ada aksen-aksen regional British juga. Jadi setelah ini kalian harus familiar ya. Familiarkan diri kalian dengan perbedaan aksen itu karena itu di dalam IELTS itu mutlak untuk diketahui. Kalau tidak nanti kalau misalnya kalian hanya familiar dengan aksen Amerika, ketika ada pembicara orang Inggris yang aksennya kental British sekali, kalian bingung ini dia bicara apa? Kalian nggak ngerti nih. Gitu. Paham ya? Oke, coba kita langsung latihan nih. Perhatikan dan dengar aksennya baik-baik. Terapkan yang tadi saya bilang. Strategi yang pertama adalah baca instruksinya. Baca instruksinya. Ini, what does Jack tell his tutor about each of the following course options? A, he'll definitely do it. B, he may or may not do it. C, he won't do it. Jelas ya. Ingat, kalau tipe soal seperti ini akan selalu ada konfirmasi. Akan ada distraktor, pengecoh yang mengecoh kalian. Wah, ini sebenarnya ini bukan ini jawabannya gitu. Okay, let's listen to the audio, okay, and answer these questions. You will hear a communication studies student talking to Saya mau tanya nih, dari kalimat pertama saja, menurut kalian ini orang apa yang bicara nih? You'll hear, you will hear. Ini British. British, ya, bukan you'll hear, tapi dia bilang you'll hear. Here, I'd like to talk about. Nah, itu ini British sekali ya. Eh, Ada yang belum familiar dengan aksen British nih. You will hear a communication studies student talking to his tutor about
optional courses for the next semester. Come in. Oh, hello, Jack. Have a seat. Right. You said you wanted to see me to talk about your options next semester? That's right. We have to decide by the end of next week. Really, I'd like to do all 5 options, but we have to choose 2, don't we? Yes, but the choice depends on your major to some extent. You're majoring in communication studies, aren't you? That's right. So, for example, the media studies option will cover quite a lot of the same area you did in the core module on mass communications this semester, the development of the media through the last 2 centuries in relation to political and social issues. Well, that was interesting, but I've decided I'd rather do something completely new. There's a women's studies option, isn't there? Yes, Women and Power. Again, it has a historical focus. It aims to contextualize women's studies by looking at the legal and social situation in the 19th and early 20th centuries. So it would be useful if I intended to specialize in women's studies, but I'm not sure I do, actually. Well, it might still be useful to give you an idea of the issues involved. It's taught by Dr. Steed. Oh, really? I'll sign up for that then. Hmm. What about the option on culture and society? That addresses the historical debate on the place of culture since the Industrial Revolution in Britain. So a historical focus again. Do I get the message you're not so keen on history? Well, it's just that we seem to have done quite a lot this semester. Anyway, I'll think about that one. If you're interested in a course focusing on current issues, there's the option on identity and popular culture that approaches the subject through things like contemporary film, adverts, soap operas, and so on. That sounds interesting. Can you tell me who runs it? Well, it's normally Dr. Stevens, but he's on sabbatical next semester, so I'm not sure who will be running it. It should be decided by next week, though. Right. Well, I might wait until then to decide. And the last option is Introduction to Cultural Theory, isn't it? I'm quite interested in that too. I was talking to one of the second-year students, and she said it was really useful. It made a lot of things fall into place. Yes, but in fact, in your major, you'll have covered a lot of that already in Communications 102. So that might be less useful than some of the others. I'll forget about that one then. Now, while you're here, we could also discuss how you're getting on with your core module assignment. Okay. Did you get it? I mean, did you get all the answers? Put it in the chat box. Let's put it in the chat box. Coba, Riyadatul, 21, kamu jawab apa? C, Really? I think. You think so? He won't do it. Betul. You get it right. You absolutely get it right. Oke, ini jawabannya nih. Coba masing-masing periksa nih, ada yang salah di mana, ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas tadi. Ada berapa kombinasi aksen yang kalian dengar? Saya mau tanya. Ada Two, berapa? Two. Aksen apa saja? British and American. British and American. Betul. So, siapa yang benar semua nih? Salah satu, dua. Oh, ini pada diam semua nih. Apa diakhiri Zoom-nya saja kali ya? Oke, good. Nah, jadi ini memberikan kalian gambaran ya ketika kalian diperhadapkan dengan tipe soal matching seperti ini, kalian sudah harus tahu bahwa kalian harus melakukan cocok logi ya, mencocokkan ini dicocokkan dengan ini akan ada konfirmasi ini akan ada kalimat yang sifatnya kontras
gitu. Oke, kita lihat multiple choice, pilihan ganda di dalam IELTS listening. Don't worry, nanti meeting selanjutnya kita kita praktikin yang versi fullnya ya. Tapi ini saya mau perkenalkan kalian ke tipe-tipenya dulu, biar kalian familiar sama setiap tipe di dalam pertanyaan IELTS. Multiple choice question. Nah, untuk multiple choice ya, kalian tahu ya pilihan ganda. Nih, misalnya ini A, B, C itu gampang. Nih, anak SD juga tahu pilihan ganda. Strateginya read the question ini penting. Look for a title ya. Look for a title. Orang Inggris bilang title, Amerika bilang title. Look for a title. Nah, kira-kiranya title-nya ini apa nih? Oke, because ini akan kasih kalian konteks terhadap pertanyaannya. Oke. Misalnya, uh, apa namanya, title-nya adalah Spa Day. Oke. Nah, ini konteksnya akan memberikan kalian arti bahwa akan ada jawaban-jawaban yang kaitannya dengan misalnya orang mau mau melakukan spa, apa yang harus dia bawa, oke, jam berapa, dia akan berbuat apa saja dan lain sebagainya. Underline the keyword in the question. Keyword. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya dia bilang, what three items are you recommended to take with you to the spa? Nah, berarti keywordnya di sini adalah recommended. Direkomendasikan. Kalian itu direkomendasikan untuk bawa item apa saja ke spa, gitu ya. Nah, jadi bukan hanya multiple choice, setiap ada pertanyaan-pertanyaan lain itu penting juga bagi kita untuk menggarisbawahi yang menjadi keyword atau kata kunci. Karena itu tujuannya adalah untuk bisa memudahkan kita menemukan jawaban tepat waktu. Nah, lalu kayak kalian juga harus tahu nih kata-kata yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi seperti you must do this. Contoh misalnya kalian sakit gigi, orang biasanya bilang you must visit the dentist dan lain sebagainya. You should go to the doctor, ya, you should visit the doctor atau it's advisable atau you shouldn't take this, you shouldn't take that. Nah, berarti ini bersifat direkomendasikan, disarankan. Ya. Kata-kata seperti ini kalian harus familiar karena kalau misalnya pertanyaannya misalnya adalah 3 item yang direkomendasikan untuk dibawa. Lalu dia akan sengaja mengecoh kita dengan mengatakan you shouldn't take this atau it is not required. Ya. Atau it is already provided. So you don't have to take it with you dan lain sebagainya. Ketika kita mendengar kata-kata yang nadanya tidak direkomendasikan seperti ini, kita sudah harus tahu bahwa itu bukan opsi atau jawaban yang harus kita pilih. Predict the answer. Oke. Kalau ini jawabannya noun semua, ya noun ya kata benda seperti money, slippers, fruit. Saya rasa kalian tidak perlu terapkan yang tadi yang apa namanya kata benda, kata kerja dan lain sebagainya. Karena bentuk kata-katanya ini ada dalam cluster, ya ada dalam gugus gugus kata satu kelompok part of speech. Kalau kami orang bahasa Inggris bilang part of speech, ya kelompok kata. Maksud kelompok kata itu kelompok kata benda, kelompok kata kerja, kelompok kata keterangan itu maksudnya part of speech, gugus kata. Think of synonyms. Synonyms itu penting. Ini balik lagi kemampuan kalian terkait kosakata nih. Saya tidak perlu ulang nih. Identify the difference. Identify the difference ini maksudnya kalau misalnya dia bilang you must take a towel. Ini beda dengan you can borrow a towel atau a towel will be provided. Pertanyaan saya nih coba siapa yang tahu? Kira-kira perbedaan ketiga kalimat ini apa?
Siapa yang tahu? Kepastiannya bukan. Ya? Kepastian. Jadi kalau dari kalimat itu, kalau yang keharusan bukan kepastian. Kalau yang kayak pertama kan you must take a towel, itu dia harus bawa karena bukan mungkin karena tidak disediakan di sana. Kalau yang Mhm. kedua, kamu bisa bawa, bisa enggak. Kalau kamu tidak bawa, di sana kamu bisa pinjam. Iya. Good job. Ketiga, Seperti itu. yang ketiga ada disediakan, jadi nggak perlu bawa. Nggak perlu bawa karena udah disediakan di sana ya. Udah disediain itu nggak perlu dibawa. Good. Itu pendekatan kita menganalisa tuh perbedaannya harus seperti itu ya. Harus tahu nih ketika kalimat ini dia mengandung arti apa gitu. Seperti tadi saya bilang ada makna implisit di dalamnya karena terkadang mereka tuh tidak, bukan terkadang, most of the time pada umumnya mereka tuh tidak eksplisit banget menjelaskan ke kita gitu. Jadi kita tuh yang harus bekerja ekstra keras untuk menemukan makna implisit di balik sebuah statement atau pernyataan. Watch out for distractors. Ini sudah nih tadi ya pengecohnya. Guess if necessary. Oke. Kita langsung praktis yang ini ya. Choose three letters A to H. And what three items are you recommended to take with you to the spa? Nah, again, itemsnya ini items ya maksudnya. Tapi saya agak susah ngomong aksen British. Itemsnya ini ada A to H. Lalu kalian harus cuman pilih 3. Let me play the audio and let's listen to it. You will hear a hotel manager talking to a group of guests about the spa day excursion they've booked for the following day. Thank you for booking the luxury spa day. We'll be leaving the hotel at 10 o'clock tomorrow morning. But this evening, I just want to run through a few things to ensure that you're well prepared and have a wonderful time. First, towels and bathrobes are provided, so you won't need to take them with you. You're welcome to wear the slippers from your room while you're there, but a pair will be provided when you arrive at the venue. As you'll be enjoying a glass of bubbly in the jacuzzi, a bathing suit is a must. Jewellery is not advisable, so leave your valuables, including your watch, in the hotel safe. Everything is covered in the price you've already paid, so no cash or credit cards will be required. Just lunch, so you don't need to worry about food. However, I do recommend popping an apple, banana, or some grapes in your bag as a healthy snack in case you feel hungry during the afternoon. Cosmetics after treatments, so I suggest leaving your lip gloss and eyeliner behind. Of course, you'll look so glamorous after your pamper sessions that you won't need them anyway. Oh, and one last thing. Don't forget your pass, as you won't get in without it. I'll hand them out in a minute, after I've answered any questions you might have. Jelas? Jelas apa diputar ulang? Putar ulang tadi sempat kepotong, sempat Yeah, gak ada suaranya. one more, sir. One more. One more time. Okay. Listen attentively because I'm going to play the audio the second time. Okay. You will hear a hotel manager talking to a group of guests about the spa day excursion they've booked for the following day. Thank you for booking the luxury spa day. We'll be leaving the hotel at 10 o'clock tomorrow morning. But this evening, I just want to run through a few things to ensure that you're well prepared and have a wonderful time. First, towels and bathrobes are provided, so you won't need to take them with you. You're welcome to wear the slippers from your room while you're there, but a pair will be provided when you arrive at the venue. As you'll be enjoying a glass of bubbly in the jacuzzi, a bathing suit is a must. Jewellery is not advisable,
So leave your valuables, including your watch, in the hotel safe. Everything is covered in the price you've already paid, so no cash or credit cards will be required. You'll be given a light, nutritious lunch, so you don't need to worry about food. However, I do recommend popping an apple, banana, or some grapes in your bag as a healthy snack in case you feel hungry during the afternoon. I also suggest that you take a book to read, but that's up to you. The spa staff advise clients not to apply cosmetics after treatments, so I suggest leaving your lip gloss and eyeliner behind. Of course, you'll look so glamorous after your pamper sessions that you won't need them anyway. Oh, and one last thing. Don't forget your pass, as you won't get in without it. I'll hand them out in a minute, after I've answered any questions you might have. I'll hand them out in a minute after I answer any questions you might have. Oke, jelas sekali ya. Oke, what's the answer? What are the answers? 3 items recommended to take. A. DEH. A. D, E, H. Yakin. E. A. Yakin nih. C, E, H. Bukan D. Ya, C. Ya kan dia bilang popping up some apples, banana, apalagi tadi ya. Tiket itu tadi dia bilang yang pass. Ya, pasnya itu bukan lewat maksudnya, tapi itu tiket. Nah, swimming costume. Oke, good job. Any questions? Oke, kita lihat yang map yang terkadang most of the time a lot of IELTS candidate getting confused about this one. Map seperti yang tadi saya bilang ya. Nah, nanti ada gambar seperti ini terus ada pertanyaannya di bawah. Yang pertama, strategi dan tips. Baca instruksi. Ya, ini penting nih. Baca labels dan judulnya ya, judul. Visualisasi. Apa arti visualisasi nih? Jadi kalian tuh harus sudah bisa gambarkan di dalam otak kalian. Kalian memvisualisasi kira-kira saya ini akan dibawa ke tempat mana oleh si pembicara, atau tempat ini akan seperti apa bentuknya, modelnya, size-nya. Oke. Kalau misalnya dia membawa saya ke arah sana gitu. Lalu kalian harus tahu nih yang utara, selatan, timur, barat ya. Belok kiri, kanan, ke samping dan lain sebagainya ya. Dari atas menuju ke bawah, dari timur menuju ke selatan, ke barat ya, dan lain sebagainya. Itu maps itu penting kalian tahu itu ya. The cardinal directions. Cardinal directions itu arah mata angin tuh ya. Utara, selatan, timur, barat, kiri, kanan, atas, bawah, dari sini menuju ke sini, belok ke sini dan lain sebagainya. Answer order vocabulary. Nah, ini lokasi. Where something is in relation to another object or place. Direction, the position toward which someone moves or faces. Jadi kalian harus tahu lokasi dan petunjuk arah. Petunjuk arah misalnya dia ada di sini, dia berhadapan dengan gedung yang ini dan lain sebagainya. Common vocabulary of location nih. Next to, in front of, beside, between, across from. Kenapa kalian harus tahu ini? Karena setelah misalnya dia bilang the room of bla 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 is next to bla bla bla. Nah, itu jawabannya. Kalau kalian tidak tahu kata-kata yang ini, yang across from atau head south, go past, go straight on, kalian tidak tahu kata-kata ini, sulit kalian temukan jawabannya. Jadi untuk itu kalian harus paham nih, ini adalah kosakata yang dipakai untuk menjelaskan tentang lokasi. Ini adalah kosakata yang dipakai untuk menjelaskan tentang direction ya, petunjuk arah. Kita itu mau
dibawa kemana, kita harus melewati mana, kita harus ke kanan atau ke kiri atau ke samping dan lain sebagainya. Melewati ini, melewati itu. Okay. Distractor, I guess if necessary. Oke, kita langsung praktis. Any questions? Tidak Mr. ada? Sargi, I have question, please. Go ahead, please. Okay, so regarding the direction previously about across from, what the meaning of across from exactly? Is it something that crossed the road, or it just already passed by? Okay, across from another place, across from another building. Okay, so yeah. Well, in that case, it's not usually that you need to pass the street. No, okay, but let's say if there is a building or there is a place or there is a lake or something that you need to cross that across from blah blah blah, etc. Okay. Okay, which is mean example A and B building, and in the middle of them there is a lake. So if the question want to us to answer the B building, so it means the B building is across from the lake. Yes, Oh. absolutely. Okay. Thank You you. get it right. Okay. No problem. Good question. Anybody else? No more? Okay. Let me play the audio. Go ahead and listen to it and answer this question. Okay. 11 to 14. You will hear a communication studies student Sorry, talking to his tutor. not this one. Okay. You'll hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. My name is Anne, and I'm the chief librarian here. And you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised and what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room also has a photocopier, in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on, you'll come into a large room, and this is the main library area. There is fiction in the shelves on the left, and non-fiction materials on your right, and on the shelves on the far wall, there is an excellent collection of books relating to local history. We're hoping to add a section on local tourist attractions too, later in the year. Through the far door in the library, just past the fiction shelves, is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks. And next door to that is the children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under 11s. Then there's a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. It was originally
the art collection's been moved to another building. That's about it. Oh, there's also the library office. Okay, now, does anyone have any questions? Yes, thank you, sir. Oke, get it? Apa mau diputar ulang audionya? Halo, dapat semua jawabannya? Apa mau diputar ulang? You repeat one more Coba ulang, sir. One more time? Oke. Saya putar ulang. Ini kali kedua ini harus get it right ya. You'll hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. My name is Anne, and I'm the chief librarian here. And you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised and what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room also has a photocopier, in case library, just past the fiction shelves, is a seminar room, and that can be booked for meetings or talks. And next door to that is the children's library, which has a good collection of stories and picture books for the under 11s. Then there's a large room to the right of the library area. That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. It was originally the art collection, but that's been moved to another building. And that's about it. Oh, there's also the library office on the left of the librarian's desk. Okay. Now, does anyone have any questions? Yes, thank you, sir. Does anyone have any questions? Nah, itu dia basa-basi doang ya. Kalau saya malas dengar kayak. Alright. 11. Question 11. Apa jawabannya? reference book. Reference book. Ada yang jawab I. Banyak yang jawab H. Oke, itu jelas tadi ya, reference book. Ini jawabannya nih. Coba dilihat nih ya, 12 periodicals, 13 local history, 14 children's book, 15 multimedia. Ada yang benar semua untuk yang ini? Please be honest. Yang salah satu? Salah dua? Salah banyak? Salah semua? It's fine ya. Huh? I missed Sandy? number what? Number 13 because there's an error when you play
di Albion. Oh, I see. Ya, itu koneksinya buruk ya, sorry ya. Oh, cuman benar dua. Oke, salah semua seru. Kenapa salah, Mustafa? Ah, Mustafa, nggak apa-apa, boleh bicara. Salahnya itu kenapa? Supaya saya tahu ya. Kira-kira permasalahan kalian itu apa? Take it easy, santai ya. Kita belajar nih. So, tidak ada apa namanya, tidak ada salahnya ya. Mustafa, kamu kenapa salah semua? Atau yang belum belum kamu pahami, bingung tuh di bagian mana? Sama fatwa. Halo, can you talk? Bisakah kalian bicara? Tadi kurang jelas memang Sir dengarnya. Karena ada juga beberapa aksen yang belum saya mengerti tadi. Makanya mungkin salah gitu. Oke. Makanya tadi saya bilang kalian tuh harus familiar dengan aksennya. Ini aksen Britishnya kentara sekali ya. Jadi kalau kalian setiap hari hanya dengar aksen Amerika, bingung nanti kalian ketika diperhadapkan dengan aksen yang berbeda gitu. Sir, saya mau nanya, Sir. Boleh, silakan. Tadi itu aksennya British tapi kayak ini ya, Sir. Apa kayak berat gitu ya, Sir? Apakah ada eh, tes-tes seperti ini tuh kayak memakai aksen, misalkan kayak Scottish accent atau Scots accent gitu yang kayak di berbagai daerah kayak di Liverpool, Manchester kayak gitu. Apakah seperti itu, Sir? Kalau misalkan Yes, itu? benar. Benar sekali ya. Terkadang akan ada aksen ya Scottish, Manchester. Jadi itu kalian harus familiar dengan semuanya gitu. Ada yang nanti bilang woa untuk water, ya, hia, he, kayak dan itu beda. Nah, ini Here, the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. ini bukan aksen British. Oke, Okay, who are visiting? Ini intronya ini aksen orang Amerika loh. Visiting kayak meeting, riding. Itu aksen orang Amerika. Orang British tidak akan pernah bilang riding, visiting, ya, motivation, ya, city. British tidak akan bilang begitu. one. So, here we are at the entrance to the town library. Here we are, here we are. Ini agak beda ya. Sepertinya ini Scottish ini ya. Here we are. Oke. My name is Anne, and I'm the chief librarian here. And you'll usually find me at the desk just by the main entrance here. So, I'd like to tell you a bit about the way the library is organised and what you'll find where. And you should all have a plan in front of you. Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. And opposite this, the first room on your left has an excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room Ini dia ya. Papers. Kalau yang Manchester dia akan bilang newspaper, ya, newspaper. Ini dia bilang newspapers. Nah, jadi itu again aksen British juga kan beda-beda ya. Jadi itu kalian harus nanti setelah ini nonton TED Talk, ya, TED Talk. Terus yang aksen-aksen regional seperti Scottish, Manchester dan lain sebagainya itu kalian harus familiar. Itu udah beda loh. Tadi dia bilang newspapers, newspaper, manager, nah gitu ya, semester. Nah, kalian kalau misalnya kalian bingung tidak familiar, ini artinya apa nih semester? Nah, gitu. Kalian bingung. Nanti kalian pikir ini kayak kata semesta kayak bahasanya kita gitu loh. Oke? Oke, ini ada pertanyaan?
Sir, kalau untuk IELTS listening yang akademik sama yang general, apa Oke, sama seperti kayak gini juga, Sir? Atau bedanya di mana? yang apa namanya yang general sama akademik. Iya, Sir. Apa mungkin pola soalnya tuh bedanya di mana untuk yang general sama yang untuk akademik, Sir? Kamu mau ambil yang general ya? Atau mau akademik? Mau buat apa tujuannya, Fanto? Ya, pengen tahu aja, Sir. Yang general seperti apa perbedaannya? Tahu. Dia hampir sama sih. Perbedaannya itu di tingkat kesulitan soalnya, gitu. Kalau untuk yang general itu dia tidak sesulit yang akademik karena akademik ini kan mostly ditujukan untuk orang-orang yang mau studi S2, S3 di luar negeri kan. Ya otomatis ya pemahaman kita tuh harus lebih lebih tinggi lah dibanding kalau IELTS general itu kan yang apa itu tujuannya misalnya orang mau mengunjungi istrinya atau mau tinggal di sana, mau nyari kerja gitu. Jadi bedanya itu tipis banget di tingkat kesulitannya gitu. Tapi tergantung tujuan kamu tuh mau ngambil yang mana, mau entah mau mau kuliah ya harus yang akademik, yang IELTS akademik gitu. Gitu. That's it. Any other questions? Oke, pada intinya ini loh masih banyak ya karena time is almost up. Sorry. Kita lihat nih yang map, diagram, form, completion, table, summary dan lain sebagainya. Jadi the kicker is poin intinya adalah kalian harus tahu untuk IELTS listening ini, kalian harus bisa mampu menerapkan tips dan strategi yang tepat. Oke, karena apa? Untuk IELTS listening ini seperti yang saya bilang tadi, ini kan receptive skill, ya. Jadi yang namanya receptive skill ini kan tidak terlalu nanti kalian juga di dalam penilaian itu kan dia tidak ada unsur subjektif di dalamnya. Dalam artian kalau misalnya pertanyaannya 40 nomor kalian benar semua ya benar semua. Dia tidak seperti writing sama speaking yang kalian itu dinilai sama manusianya gitu. Ya, jadi usahakan kalian dapat poin pentingnya itu di receptive skill seperti ini karena ini murni. Lalu perhatikan kalau misalnya instruksinya seperti apa itu kalian harus perhatikan. Karena kalau kalian salah menjawab ya salah otomatis gitu. Nah, setelah ini nih ya, kalau dulu saya tuh saya punya skor listening itu 8,5 waktu itu, nyaris 9 karena saya salah tulis satu huruf. Nah, yang saya lakukan waktu itu gini, saya terkadang mau tidur saja HP-nya ini masih bunyi di samping telinga saya. Jadi terkadang nanti disadarkan oleh teman, HP-nya masih bunyi. Lucunya saya ke kamar mandi, mandi saja saya bawa HP ditaruh di atas sembari dengar gitu. Jadi kayak kalau untuk listening ini saya tidak terlalu khawatir, malah saya di antara semua itu saya paling suka listening. Kayak kita tuh enjoy banget, gak perlu ngapa-ngapain, tinggal dengar secara baik, pahami konteksnya, terapkan tipsnya, strateginya seperti apa, lalu that's it. Just go with the flow gitu, just go with the flow. Jadi penting juga untuk kalian tahu nih kira-kira dia nih parafrasenya bagaimana, tingkat kesulitannya seperti apa, sembari mendengar, ketika mendengar itu kalian harus buat apa, terapkan yang ini strategi ini. Jangan sembari mendengar kalian pikir, oh tadi malam pacar saya chat minta putus, pulsa datanya habis, ya, pulsa listrik di kosan lagi bunyi dan sebagainya itu nggak boleh itu. Ya artinya fokus kalian itu harus 100% gitu. Karena listening ini dia membutuhkan skill-skill kita yang harus kita bisa integrasikan jadi satu kesatuan, kita padukan gitu loh. Ya, misalnya ini bukan sekedar listening ya, kalian mendengar sembari berpikir, mendengar sembari sembari membaca. Nah, itu skill-skill itu ketika dikombinasikan jadi satu, ketika kalian tuh bisa excellent untuk bisa mampu mengintegrasikan semua skill itu hasilnya akan bagus gitu.
You see what I mean? Paham ya maksud saya ya? Nah, setelah ini, Sidan, misalnya kamu mau hit the sack, tahu hit the sack ya? Artinya mau pergi tidur, go to bed. Go to bed sambil sembari kamu putar HP-nya mungkin dengar-dengar TED Talk yang 5 atau 10 menit, biarkan dia tetap bunyi gitu. Atau sembari eating dinner, HP-nya boleh tetap bunyi 30 menit ya. Kalau ada yang hobi nonton bola kayak saya, sembari kalian nonton highlights-nya ya, yang mungkin 30 menit tuh ada channel yang biasa kasih highlights 30 menit. Itu kan ada bahasa Inggris di dalamnya, itu bagus juga sembari kalian melatih kemampuan kalian untuk listening. Karena saya dengar sejauh ini tuh aksennya tuh beda-beda juga sih gitu. Terus kalian temukan channel-channel di dalam YouTube ya, lalu kalian harus subscribe. Jangan cuman channel yang pembicaranya itu orang British, harus American juga dua-duanya. Nah, lebih termakan lagi TED Talk. Saya dulu waktu mau tes tuh saya cari nih ada apa namanya di YouTube tuh saya akan cari TED Talk British Speakers, akan muncul di situ. Jadi oh ketika dengar orang British tuh ngomong tuh kayak gini, cara mereka melafalkan kata ini tuh kayak begini gitu. Nah, in case I don't understand its meaning, I look it up. Ya, kalau misalnya saya tidak mengerti artinya tuh saya cari nih, cari oh kata ini artinya ini. Oke, kata ini nih vokal kosakata ini nih artinya ini. Nah, itu kebaikannya adalah lain kali ketika kita mendengarkan kata yang sama, you don't have to worry again. Karena apa? Kalian sudah tahu oh arti kosakata ini. Dan ketika dipakai ini artinya ini, konteksnya ini. Ketika dimasukkan dalam bentuk kalimat, strukturnya seperti ini, gitu. Alright, that's it. I talk a lot tonight. Okay, any questions before I close the meeting? Ada pertanyaan? Tidak ada? No, sir. Oke, no. Akun medsos yang sering Sergi dengar apa sih? Atau mungkin Sergi punya YouTube? Oh, okay. I was thinking about creating a YouTube kayak karena ya saya sudah mengajar begini lama. Cuman ya belum ya. Tapi nanti saya taruh di apa namanya di chat ya akun apa namanya rekomendasi yang biasa saya dengar tuh apa saja gitu yang bisa melatih ini. Dan anyways di antara semua IELTS tuh saya paling suka listening tuh. Karena buat saya tuh kayak wah easy going gitu. Enjoy ini kita sembari dengar sembari bekerja ketimbang kalau misalnya speaking sama writing kan kita harus peras otak kan. Kalau ini intinya nanti kalian harus paham belajar banyak kosakata, tahu arti kosakata again, seperti yang saya saranin tadi, setiap hari itu at least kalian udah harus bisa memorize 10 new vocabulary. Saya dulu waktu kuliah S1 itu saya dijuluki teman-teman kelas tuh kamus berjalan. Soalnya saya selalu tulis kalau dulu kita tuh kan manual banget ya. Saya selalu tulis di bindernya saya. Nggak tahu sekarang anak zaman now masih pakai binder nggak ya? Jadi setiap kosakata baru itu saya akan list di situ dan full di dalam situ ya beserta artinya lalu saya akan apa namanya belajar untuk tahu bagaimana apa namanya menggunakan kosakata itu dalam bentuk kalimat gitu. Nah, kalian sekarang mumpung misalnya kalian bisa pergunakan aplikasi-aplikasi yang membantu atau saya lihat tuh di Reels di Facebook sama IG itu atau di TikTok tuh ada ada channel-channel yang kaitannya dengan learning vocabulary. Itu kalian lihat di situ, cari di pencarian lalu ikuti. Eh, Jangan ketika buka Reels hanya nonton yang orang punya makanan sehari-hari, kegiatan sehari-hari itu nggak ada nilai tambahnya loh. Oke, so kalian mulai dari sekarang tuh harus bijaksana. Siapa yang harus diikuti, channel apa yang harus di-subscribe itu menentukan kalian ke depan itu akan jadi seperti apa. Karena kebanyakan Indonesia, khusus kami di NTT ini kan saya lihat banyak sekali yang suka sekali tonton daily life orang-orang. Saya bilang ini nilai plusnya buat kalian tuh apa? Kalian hanya menghabiskan waktu doang untuk mengikuti kehidupan orang lain gitu. Tanpa bisa mendapatkan something that which can add your positive values gitu.
So, ikuti channel-channel yang bisa membuat kamu itu bisa jadi seseorang yang bisa mengimprove kalian punya skill, yang bisa membuat kalian tuh beda hari ini dengan hari yang akan datang. Okay, that's my suggestion. Thank you everybody for joining this meeting, and I'm gonna see you on Wednesday. Thank you, and good night. Thank you, sir. Yeah, Thank you, sir. bye-bye.